Oke, jadi program pada kali ini kita akan rekam, kita akan rekor penjelasan materi ini, jadi kalian bisa melihatnya, bisa mendengarkannya kembali, dan juga teman-teman yang tidak sempat hadir di pertemuan kali ini bisa menontonnya di lain waktu. Baik, untuk itu mata kuliah etika dan hukum kesehatan kita akan mulai. Oke, di sini ada beberapa hal mengenai pengertian pasien dan rumah sakit. Jadi pembahasan pada kali ini adalah hubungan hukum pasien dengan rumah sakit. Jadi topiknya menyambung dari topik yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nilodesia. Di sini ada beberapa pengertian pasien dan rumah sakit menurut undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek dokter. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Itu ya, jadi menurut Undang-Undang tahun 2004 nomor 29, jadi pasien itu adalah setiap orang yang melakukan konsultasi. Jadi ketika kita sakit ataupun ada gangguan keluhan kesehatan, setiap kita konsultasi dengan dokter ataupun dokter gigi, maka kita sudah dikategorikan sebagai pasien. Nah, selanjutnya ketika kita tidak melakukan konsultasi, maka kita bukan sebagai pasien. Gitu ya. Berdasarkan pengertian atau undang-undang tahun 2014 ini, 2004. Selanjutnya di tahun 2009 nomor 44 tentang rumah sakit. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Nah, ini menurut Undang-Undang tahun 2009 nomor 44, ketika kita konsultasinya ke rumah sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka kita dikategorikan sebagai pasien. Nah, itu menurut Undang-Undang tahun 2009 dengan nomor 44. Yang selanjutnya masih di Undang-Undang nomor 44 tahun 2009. Ini pengertian rumah sakit. Nah, yang dijelaskan di sini adalah rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, ini ya pengertian dari rumah sakit menurut Undang-Undang nomor 44 tahun 2009. Nah, kategori rumah sakit itu adalah rawat inap, ada rawat inapnya, kemudian ada rawat jalannya, serta ada gawat daruratnya. Nah, ini pengertian dari rumah sakit. Jadi Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 itu berkaitan dengan pasien. Kemudian Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 berkaitan dengan pengertian pasien juga, serta berkaitan juga dengan pengertian rumah sakit. Jadi ini undang-undang yang berkaitan dengan pengertian pasien dan rumah sakit. Nah, jadi setiap orang yang berkunjung ke rumah sakit ataupun konsultasi dengan dokter maka dikategorikan sebagai pasien. Nah, di luar daripada itu berarti bukan pasien. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya fungsi rumah sakit. Nah, ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Pasal 5. Apa sebenarnya fungsi rumah sakit? Yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan, pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Jadi sudah ada standar pelayanan rumah sakit. Nah, cuman kita tidak jelaskan lagi secara terperinci di sini. Tetapi fungsi rumah sakitnya yang pertama menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Kemudian yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna, tingkat kedua, ketiga sesuai dengan kebutuhan medis. Nah, ini fungsi dari rumah sakit. Jadi ada pemeliharaannya serta peningkatan kesehatan perorangan. Nah, kemudian fungsi yang ketiga, ini penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Jadi bukan semata-mata rumah sakit itu untuk memberikan pelayanan pengobatan ataupun pemulihan rumah sakit. Tetapi rumah sakit juga itu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Nah, salah satu contohnya adalah rumah sakit pada saat kalian di semester 8 melakukan penelitian, maka rumah sakit menjadi sebuah tujuan. Nah, karena rumah sakit menjadi suatu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Nah, kemudian yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Jadi itu ya, jadi salah satu fungsinya juga adalah mengembangkan sebuah teknologi ataupun ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Jadi bukan semata-mata rumah sakit itu menerima pasien, mengobat pasien, kemudian merawat pasien. Jadi banyak sebenarnya fungsi dari rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Nah, yang selanjutnya adalah tanggung jawab dari rumah sakit. Pada prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Jadi ada yang namanya rekam medik di rumah sakit. Jadi salah satu contoh ketika Hadi ataupun Fahrul sakit ataupun teman-teman lain yang sakit, maka data kalian itu sudah terdata di rumah sakit yang pernah kalian sempat kunjungi atau pernah kalian berobat di sana. Jadi data-data kalian itu sudah terekam di sana. Nah, jadi pada prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata. Adanya kesalahan dan kerugian adalah unsur penting dalam istilah tanggung jawab. Nah, segala sesuatu yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan sehingga terjadi kerusakan atau kerugian pada orang lain ataupun pasien harus dipertanggungjawabkan. Jadi memang besar tanggung jawab rumah sakit, apalagi berkaitan dengan rekam medik. Jadi salah satu contohnya saja ketika ada keluarga kalian yang sakit ataupun pasien yang sakit, ketika pasien tersebut menderita penyakit diabetes, maka rumah sakit harus bertanggung jawab kepada pasien tersebut jangan sampai memberikan makanannya itu yang bisa memicu diabetes tersebut. Nah, apabila terjadi kesalahan ataupun kelalaian dari rumah sakit, maka rumah sakit harus bertanggung jawab, gitu ya. Nah, tetapi banyak kasus yang terjadi, ada masyarakat yang dirugikan kalau ada pasien yang meninggal akibat dari kelalaian dari tenaga kesehatan. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Nah, hal yang itu kan sebenarnya menjadi tanggung jawab rumah sakit, ya. Nah, ini adalah pengertian dari rumah sakit merupakan suatu lembaga dalam mata rantai sistem kesehatan nasional. Oleh sebab itu, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi rumah sakit itu secara ini dalam ada rantai sistem kesehatan nasional. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena rumah sakit ada berdasarkan tipenya. Jadi ada yang tipe C, kemudian ada yang tipe B,
dan ada rumah sakit yang tipe A. Nah, kalau ada pasien ataupun kita yang sakit, maka kita tidak bisa berobat langsung ke rumah sakit tipe A. Harus melalui rumah sakit tipe B. Nah, kemudian juga kalau ada rumah sakit yang tipe B, kemudian kita langsung ke rumah sakit tipe B, maka itu tidak bisa. Nah, di aturan BPJS harus ke rumah sakit tipe C dulu. Jadi ada sistem rantai kesehatan nasional. Jadi rumah sakit itu tidak sembarang juga menerima pasien. Jadi rumah sakit berdasarkan kelasnya. Jadi kalau ketika pertama kali sakit harusnya di rumah sakit tipe C dulu, kemudian rumah sakit tipe B, kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe B. Jadi tidak bisa langsung melompati rumah sakit di bawah dari tipenya. Nah, rumah sakit merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan memerlukan kerjasama, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan tenaga kesehatan yang berakhlak dan kesopanan serta menjaga etika dan untuk memberikan perlindungan sesuai tuntunan pasien dan keluarga bahkan masyarakat. Itu ya. Jadi rumah sakit menyediakan tempat, kemudian dalam rumah sakit ada tenaga kesehatannya, kemudian ada pasiennya. Jadi rumah sakit tidak bisa berjalan tanpa tenaga kesehatan. Ketika ada rumah sakit, kemudian ada tenaga kesehatan, kalau tidak ada pasien, maka tidak bisa jalan sistemnya. Tidak terintegrasi. Begitupun sebaliknya, walaupun ada tenaga kesehatan, ada pasien, ketika tidak ada rumah sakitnya, maka tidak bisa berjalan sebagaimana sistem pelayanan kesehatan. Jadi antara rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan, selanjutnya pasien, jadi ketiga ini saling terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan pelayanan kepada pasien, keluarga maupun masyarakat. Nah, selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya pada materi penjelasan pada kali ini. Karena yang aktif berapa lagi? Kita masih aktif yang lain. Ini slide yang terakhir. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan rumah sakit terdiri dari dua macam. Yang pertama secara vertikal maupun secara horizontal. Yang secara vertikal adalah tenaga kesehatan yang bekerja sebagai pegawai tetap yang mendapatkan gaji bulanan. Nah, ini adalah tenaga kesehatan yang vertikal. Jadi kalau ada keluarga kalian, ataupun orang tua, ataupun kakak, sepupu, dan keluarga kalian ya, kalau ada yang sudah menjadi PNS, maka dikategorikan sebagai tenaga kesehatan yang vertikal, artinya yang pegawai tetap yang mendapatkan gaji bulanan. Nah, sedangkan untuk horizontal adalah tenaga kesehatan bekerja sebagai tenaga tamu yang mendapatkan penghasilan berdasarkan pasien yang ditanganinya. Nah, ini biasanya tenaga kesehatan yang bekerja sebagai honor yang belum mendapatkan gaji bulanan, biasanya mereka mendapatkan upah ataupun jasa berdasarkan pasien yang mereka tangani, gitu ya. Jadi cukup sampai di sini saja pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin kita akan sering-sering, walaupun nanti mungkin malam hari ataupun sore hari, di mana ada waktu kita luang, kita akan isi dengan perkuliahan seperti ini.
Dan juga saya harap dengan teman-teman, nanti materinya saya akan bagi, walaupun saya belum jelaskan, nanti tinggal kalian baca, kemudian kalian simak, dan kalau ada kekurangan ataupun kalian belum mengerti, nanti tinggal ditanyakan. Hal itu kita lakukan karena untuk memenuhi pertemuan kita yang sudah ketinggalan. Baik, cukup sampai di sini saja dulu penjelasan materi mengenai mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan laksanakan lagi. Oke, mungkin sampai di sini. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanya? Saya, Pak. Oke, silakan.